Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali dapat beribadah. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya sedikit. Kalau tidak salah, minggu lalu diumumkan pembicara kedua adalah hambanya Pendeta Muda Sukaria. Ini kenapa kok yang botak ini yang sekarang muncul? Gitu ya. Kita ada sedikit, ada suatu hal ya sehingga kita ada bertukar jadwal ya Bapak Ibu ya. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan tetap akan menjadi berkat bagi kita semua. Yang percaya katakan yes. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dari beberapa yang waktu lalu kita sudah belajar tentang sebuah tema salah siapa. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan akhirnya kita dapat kesempatan untuk belajar lebih lagi dari tema yang sama, salah siapa bagian yang kedua. Ya, coba tanya kiri kanan, salah siapa? Sudah ketemu belum siapa yang salah ya? Nah Bapak Ibu, bagi yang belum mengikuti, mungkin yang tidak mengikuti jangan takut ya, jangan bingung, tenang saja. Kita bersyukur oleh teknologi, Bapak Ibu bisa lihat. Nah ya, bisa lihat salah siapa yang bagian pertama di YouTube kesayangan kita ya, Bethesda TV ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan apa lagi? Share, satu lagi, bunyikan loncengnya. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Oke, itu dia. Silakan nanti bisa diikuti kembali. Karena kalau saya review sedikit saja, nanti sudah makan 10 menit gitu ya. Jadi nanti silakan dilihat lagi ke sana untuk melihat tentang salah siapa bagian yang pertama. Supaya lengkap pemberitaan firman kita dapatkan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita saya yakin di dalam masa-masa kita dalam sepanjang hidup kita mungkin ada pernah kita mendengarkan sebuah pernyataan yang tampaknya sulit untuk kita jawab. Sebuah pertanyaan yang berkata, bukankah Tuhan itu baik? God is good. Amin. Tuhan itu baik. Tetapi orang di luar sana mempertanyakan Tuhan dan berkata, kalau memang Tuhan itu baik, lalu mengapa terjadi perang? Ya, oke, kasih kode dulu supaya slide-nya lanjut. Ya, nah, mengapa kalau Tuhan itu baik, mengapa terjadi peperangan? Mengapa Tuhan ada perang? Sehingga perang membuat dampak yang lebih buruk. Baik dampak keamanan, dampak keselamatan, dampak ekonomi, keberlangsungan hidup. Begitu mengerikan. Ya. Tapi Tuhan itu baik, tapi mengapa ada perang? Atau mungkin pertanyaan yang berikutnya adalah kalau memang Tuhan itu baik, mengapa di dunia ini ada begitu banyak sekali terjadi kelaparan? Ada begitu banyak orang yang begitu menderita. Ada begitu banyak orang yang tidak dapat mendapatkan makanan dan minuman. Untuk mendapatkan makanan dan minuman begitu sulitnya. Sehingga badan pun begitu kurus kering. Kalau lihat badan saya, Bapak Ibu sudah bisa simpulkan bahwa saya tidak ada masalah dengan makanan dan minuman. Amin. Ya. Tetapi di luar sana mengapa ada begitu banyak orang yang menderita kelaparan? Entah apapun yang menjadi dampaknya. Tuhan itu tampaknya tidak baik. Bagaimana mungkin di dalam Tuhan yang baik itu ada kelaparan? Dan yang terbaru yang saat ini yang sedang kita alami, bukankah Tuhan itu baik? Tetapi mengapa Tuhan itu baik tetapi ada pandemi virus corona? Sehingga kita beribadah dengan harus mengikuti protokol kesehatan. Sehingga kita begitu khawatir, begitu was-was. Apakah saya terkena atau tidak? Begitu banyak orang yang meninggal dunia oleh karena virus corona ini, COVID-19. Apakah memang Tuhan itu baik? Tapi kalau Tuhan itu baik, mengapa semuanya ini ada? Seringkali ketika kita mendapatkan pertanyaan itu, kita bingung untuk menjawabnya. Di satu sisi kita mau berkata, iya Tuhan itu baik. Tapi iya ya, kok baik tapi kok bisa ada perang, bisa ada kelaparan, bisa ada bencana alam. Ya, Tuhan itu baik, bahkan kenapa ya bisa tiba-tiba ada pesawat yang meledak, pesawat yang jatuh,
Mungkin kalau di dalamnya katakanlah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang fasik, mungkin kita akan berkata, ya wajar Tuhan sedang menghukum mereka. Tapi faktanya selalu tidak semuanya orang fasik. Saya mengingat setiap kali harus bepergian naik pesawat ketika pulang kampung ke Medan. Waduh, doanya udah dari kapan tahu sudah mulai doa terus, Tuhan berikan pesawat yang terbaik, berikan pesawat yang pas, berkati pilot, berkati semua mesin, engine semuanya. Tapi ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang demikian. Dan memang di dalam kehidupan kita, tanpa kita bisa mengerti ketika itu terjadi, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita stres. Iya kan? Katanya Indonesia sudah masuk resesi, mulai stres. Saat-saat ini kita melihat bagaimana keamanan bangsa kita sedang terganggu oleh karena demo yang begitu banyak. Ada yang stres. Ada banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita menjadi dagu. Mungkinkah saya bisa melewati tahun 2020 ini? Mungkinkah tabungan saya masih cukup? Sampai akhirnya semua berjalan normal lagi. Begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak yang membuat kita menjadi khawatir. Masalah demi masalah di dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita ada mengalami kemunduran di dalam ekonomi, di dalam usaha kita. Dan tanpa kita sadari kalau kita tidak mengenal Tuhan yang benar, kita bisa terjebak kepada sebuah pernyataan yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan berkata, ini salah Tuhan. Kita bisa terjebak dan berkata akhirnya, ini salahnya Tuhan. Ketika orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan dan menurut kita, Tuhan ini belum waktunya Tuhan. Mengapa Tuhan memanggil orang yang saya kasihi? Sebenarnya kita sedang berkata, Tuhan salah mengambil orang yang saya kasihi. Sehingga kepergiannya adalah salahnya Tuhan. Seringkali kita bisa terjebak akan hal itu. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Di dalam Amsal 19 ayatnya yang ketiga berkata, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Amsal mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa seringkali sebenarnya masalahnya adalah kebodohan kita, ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita, atau bahkan kebebalan kita yang menyesatkan kita sendiri dan kita hatinya gusar kepada Tuhan. Apa maksudnya gusar kepada Tuhan? Kita ambil dalam versi bahasa Inggris saja ya, supaya lebih jelas. Kalau pakai bahasa asli mungkin terlalu jauh. Kita lihat saja dalam bahasa Inggris sudah sangat membantu. Di dalam versi King James ya, Amsal 19 ayat 3 berkata begini. People ruin their lives by their own foolishness and then are angry at the Lord. Lebih jelas apa maksudnya gusar hatinya terhadap Allah. Ternyata Amsal juga sudah melihat bagaimana manusia, orang-orang itu angry at the Lord, menyalahkan Tuhan. Ini salah Tuhan, padahal people ruin their own life. Orang-orang yang menghancurkan hidup mereka sendiri. Kamu yang menghancurkan hidup kamu sendiri. Oleh karena kebodohanmu, oleh karena tidak mengertimu, oleh karena kamu tidak mau belajar. Oleh karena kamu tidak mau mengenal Tuhan. Dan kamu marah sama Tuhan atas apa yang telah terjadi di dalam hidupmu. Kamu menyalahkan Tuhan, kata Amsal. Mari kita pagi hari ini, menjelang siang ini, coba, apakah ada dalam masa dalam hidup kita dan kita berkata, Tuhan, mengapa engkau buat begini, mengapa engkau buat begini, mengapa engkau buat begini. Tanpa kita sedang sadari, kita sedang berkata, ini salahnya Tuhan. Padahal sesungguhnya kita yang salah, kata firman Tuhan. Kita yang sesungguhnya yang salah. Tetapi mengapa Tuhan yang
kita salahkan. Nah, pagi hari ini, mari kita buka hati kita dan kita mau menyadari dalam hidup kita bahwa seringkali sesuatu yang buruk terjadi sesungguhnya bukan karena Tuhan, tapi karena salah kita sendiri. Amin. Kita menjerit sama Tuhan, Tuhan, keadaan ekonomiku ini begitu sulit Tuhan. Bukan hanya karena pandemi ini. Sebelum pandemi pun rasanya begitu sulit. Tetapi masalahnya adalah bukan Tuhan yang membuat ekonomi kita sulit. Masalahnya adalah kita sendiri. Kita tahu kalau gaji kita itu 5 juta. 1 bulan. Contoh ya. Tapi yang kita habiskan itu 10 juta 1 bulan. Sehingga untuk menutupi yang 5 juta. Sekarang kan gampang. Tinggal KTA. Tinggal lewat aplikasi pinjam uang. Dan akhirnya kita menumpuk hutang kita. Untuk membayar hutang bulan ini. Bulan depan kita pinjam lagi. Untuk membayar yang 2 bulan ini kita pinjam lagi di bulan ketiga. Kita pinjam lagi dan bulan keempat dan akhirnya di bulan keenam. 1 kali pinjaman pun langsung habis untuk membayar semua yang sudah satu kali pinjam itu. Dan kita berkata, Tuhan ekonomiku sulit. Oh tidak, kamu yang salah nak. Kamu yang salah hambaku. Kamu yang salah anakku. Aku tidak inginkan hidupmu demikian. Tapi engkau membuat keputusan yang salah dalam hidupmu. Waktu kita terbaring sakit di rumah sakit. Dan kita berkata, Tuhan mengapa aku sakit Tuhan? Tuhan berkata dalam hatimu, nak kamu ingat gak waktu malam minggu? Kamu kan sudah tahu nak, kamu gak boleh makan durian yang banyak. Kenapa kamu makan durian yang banyak? Akhirnya kamu terkapar. Kita yang salah, tapi seringkali kita mau menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan begini? Jangan sampai dalam pernikahan kita berkata, Tuhan, kenapa Tuhan berikan istri yang seperti ini ya Tuhan? Ya ampun Tuhan. Saya baru ngomong 5 kata Tuhan, dia sudah keluar 10.000 kata Tuhan. Tuhan saya salah sedikit, langsung istri saya ngomel Tuhan. Atau ya sama juga, istri berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa suamiku ini pelit banget Tuhan. Gajinya nggak dikasih semuanya Tuhan, gitu, ya. Ya kalau saya pribadi jujur, saya tidak modelnya setoran sama istri. Oke, setiap orang bisa berbeda. Kalau saya modelnya itu adalah 1 akun, ya. Dulu dia punya akun juga bang, gitu kan. Terus kemudian kita jadikan 1 saja, 1 akun. Jadi dia pegang ATM-nya fisik, saya pegang yang non fisik. Dia bisa lihat berapa keluar hari ini, saya bisa lihat berapa keluar hari ini. Saya bilang saya nggak mau zaman model, zaman dulu setoran sama istri, saya bilang. Kita sekarang udah modern pakai bank, ya udah, you pegang ATM, saya pegang yang mobile banking. Nah, begitu. Nah tapi mungkin masih ada yang model begitu kan. Wah gaji amplop mana Tuhan gak dikasih. Perasaan amplop gaji itu ada labelnya deh, gaji bulan berapa gitu. Tapi kok, Slim ya, tapi kok ini gak ada ya. Cuman amplop kosong, jangan-jangan isinya udah dikurangin. Dan berteriak sama Tuhan, Tuhan kenapa suamiku seperti ini Tuhan gitu. Nah, seringkali kita mesti waspada bahwa kita tidak terjebak dan berkata bahwa ini salahnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika hidup kita semuanya indah, seperti sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu kisahnya Ayub. Ayub mengalami bahwa semuanya indah dan luar biasa. Wow, wow, wow. Ya. Dengan cepat saja Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. Ini ya, kualitas seorang Ayub. Kemudian, bukan cuma saleh dan jujur semua orang bisa, semua agama bisa, semua kepercayaan bisa. Tapi ini yang gak bisa. Ia takut akan Allah. Karena takut akan Allah, ia menjauhi kejahatan. Demikian kualitas, tanda petik, kualitas seorang Ayub. Ayat kedua, ia mendapat 7 anak. Berapa anaknya?
7, banyak ya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemudian Ayubnya yang pertama, ayat ketiga, ia memiliki ya sempurna luar biasa. Keluarga lengkap, anak banyak, istri ada. Kemudian ayat yang ketiga, bicara mengenai hartanya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing. Waduh, bisa bikin sate guling setiap hari itu ya. Makan sate kambing terus bisa tiap hari itu ya. Stroke ya, apalagi asam urat, waspada ya. Nah, 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, wow, 500 pasang lembu, ya, 500 keledai. Ini angkanya semua genap-genap semua. Saya tidak tahu apakah Alkitab hanya mengeneralisasi ya, supaya mudah diucapkan. Ya, mungkin ada 5.003 gitu ya, mungkin, gitu ya. Tapi kita ikuti saja, ya. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Karyawannya besar, banyak, luar biasa. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua yang di sebelah timur. Waduh, bukankah ini kehidupan yang semua manusia inginkan? Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Bapak Ibu ingin kan? Anak ada 7. Ya mungkin jumlahnya enggak lah ya, mungkin ada yang cuma 2, ada yang mau 3, tapi maksudnya lengkap gitu loh. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, istri ada, cantik, baik ada. Kemudian hartanya ada, ya jadi mau apapun bisa dinikmati gitu. Sebuah kehidupan yang begitu indah, begitu luar biasa. Tetapi Ayub tidak mengerti, something happen, sesuatu terjadi. Dalam sekejap, semua yang baik tiba-tiba berganti menjadi semua yang buruk. Tiba-tiba saja dia tidak tahu sesuatu yang buruk ternyata terjadi di dalam hidupnya. Oke? Tiba-tiba saja semua ternaknya, dia harus kehilangan semua ternaknya, anaknya juga harus meninggal. Satu demi satu, laporan demi laporan dia terima dari para budaknya, dari orang-orang di sekitar dia. Dan ketika mendengarkan semuanya itu, ketika semuanya yang baik, yang indah, yang luar biasa itu tiba-tiba berubah. Langit yang begitu cerah, indah, tiba-tiba menjadi mendung. Begitu mengerikan tampaknya. Tetapi ini kita belajar pada pagi hari ini. Ketika keadaan begitu buruk, ini yang paling penting, bagaimana kita merespon. Bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu yang buruk yang terjadi itu. Kita lihat reaksi yang pertama atau respon yang pertama. Dan ini adalah reaksi atau respon dari istrinya Ayub. Ketika melihat semua kemalangan demi kemalangan tiba-tiba bertubi-tubi terjadi. Ini dia, Ayub 2 ayat 9. Demikian istrinya berkata. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kamu masih mempertahankan hidup yang saleh? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, wow, wow. Istri Ayub bereaksi begitu keras. Dia berkata, kutukilah Allahmu. Dia sedang berkata, Allah yang telah membuat semua yang jahat ini kepadamu. Kutukilah dia, ngapain lagi kamu saleh sama dia. Dan seringkali dalam hidup kita bisa terjebak ke arah yang seperti ini. Walaupun mungkin kita tidak akan secara ekstrim berkata, aku mengutuki engkau Tuhan. Tapi waktu kita dalam pemasalah, ketika kita dalam pergumulan, dan kemudian kita tidak lagi datang kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan salah, dan saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bukan Tuhan penolong saya mau mencari Tuhan yang lain. Mungkin kita tidak se-ekstrim istrinya Ayub, tapi waktu kita meninggalkan Tuhan, kita sedang melakukan hal yang sama dengan istrinya Ayub. Kutukilah Allahmu dan matilah. Hidupmu sia-sia. Akhirilah semuanya ini. Wow. Seringkali kita memang tidak pernah bisa siap ketika sesuatu yang
tiba-tiba. Sesuatu yang tiba-tiba yang buruk terjadi, seringkali memang kita tidak siap. Tetapi inilah respon yang mengerikan dari seorang istrinya Ayub. Di mana dia berkata, ini salahnya Tuhan. Kutukilah dia. Ngapain lagi kamu bersaleh? Ngapain kamu hidup saleh? Ngapain kamu masih bertekun di dalam kehidupan yang saleh? Itu adalah respon daripada istrinya Ayub. Pertanyaannya, apakah kita akan merespon yang sama seperti istrinya Ayub ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita? Apakah kita sekarang mulai berteriak sama Tuhan, Tuhan mengapa engkau mengizinkan, atau engkau bahkan berkata, Tuhan yang membuat virus corona ini ada. Kita sedang berkata, Tuhan salah. Tetapi mari kita pagi hari ini, kita memohon Tuhan menolong kita, supaya kita tidak berespon seperti istrinya Ayub, yang menyalahkan Tuhan, yang berseru supaya meninggalkan Tuhan, mengutuki Tuhan. Sebaliknya, mari kita belajar dari seorang Ayub, bagaimana ia berespon. Di Ayub 2 ayatnya ke-10 selanjutnya, inilah jawaban Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Di sini Ayub sedang tidak berkata bahwa yang buruk datang dari Allah. Tapi di sini Ayub sedang mau menyampaikan imannya, ia sedang menyampaikan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa sekalipun yang buruk yang terjadi, aku akan menerimanya. Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow. Tentu saja untuk kita bisa sampai kepada tahap ini, seringkali kita mengalami jatuh bangun. Tapi tidak apa-apa, karena anugerah Tuhan sempurna menolong kita, sampai akhirnya kita mencapai kedewasaan rohani, kematangan pengenalan akan Allah, sehingga kita juga akan bisa berkata, Tuhan, engkau tidak pernah salah dalam hidupku. Amin. Ayub 1 ayat 20. Ketika ia mendengarkan semua berita yang malang itu, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Ini sebuah respon yang luar biasa. Mari pagi hari ini kita sama-sama sepakat. Ketika hal yang buruk terjadi, ketika berita yang tidak menyenangkan kita dengar, tiba-tiba kita terkena sakit penyakit, sekalipun itu karena kesalahan kita, sekalipun itu karena kelalaian kita, karena kebodohan kita sendiri, sekalipun kita masuk dalam masalah oleh karena kita sendiri yang mengadakannya, mari tetap di dalam posisi sikap hati yang tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap mengambil sikap yang mau sujud dan menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa itu. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar di kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini bukan tentang aku, ini tentang Tuhan, dialah Tuhan yang terpuji. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Mari lihat ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan, perhatikan, tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Alkitab menegaskan, menyatakan bahwa dengan sikap Ayub ini, Ayub menunjukkan bahwa ia tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Sekalipun debat-debat teologi berkata ini konspirasi Tuhan sama iblis. Begitu ya. Silahkanlah berdebat. Tetapi ini Alkitab mau menyatakan sebuah kesimpulan yang luar biasa. Dia menunjukkan bahwa dia tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang ia alami. Dia berkata, Alkitab berkata, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sebab itu, pagi hari ini, jangan pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut dalam hidup kita. Yang setuju katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
Memang seringkali kita tidak pernah bisa mengerti. Seperti virus corona yang saat ini sedang terjadi, COVID-19. Kita tidak mengerti. Ada yang berkata ini hukuman Tuhan atas umat manusia. Ada yang berkata ini konspirasi manusia. Whatever, apapun itu. Mari kita tetap percaya kepada Allah. Bahwa Allah tidak melakukan hal yang tidak patut dalam hidup kita. Amin. Yang percaya setuju berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, maaf mungkin agak terburu-buru karena waktu. Ya. Kebenarannya adalah kita singkapkan, mari. Ini yang justru seringkali lupa. Seringkali kita hanya fokus bagaimana penderitaan Ayub. Bagaimana orang-orang merespon. Bagaimana istrinya merespon. Tapi mari kita bukakan di sini satu kebenaran yang luar biasa. Lihat sebenarnya di Ayub 1 ayatnya yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Ini yang tadi yang saya bilang, kalau debat teologi, ya ini konspirasi katanya gitu ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat nih apa pernyataan iblis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat ke-10. Di-highlight, ditandain, ya. Kalau Alkitabnya elektronik, dikasih highlight kuning. Kalau bawa Alkitab biasa, dikasih stabilo. Perhatikan dengan baik. Inilah sikap Allah. Inilah rancangan Allah. Inilah hati Allah kepada Ayub dan kepada kita yang percaya kepadanya. Perhatikan dengan baik. Pada pernyataannya iblis sendiri. Bukankah engkau yang apa? Membuat pagar keliling. Wow, dengar baik Bapak Ibu. Tuhan memagari engkau. Engkau membuat pagar keliling katanya. Engkau membuat pagar mengelilingi dia. Dan rumahnya. Wow, dia kau pagari. Rumahnya kau pagari. Serta segala yang dimilikinya kau pagari Tuhan dengan perlindunganmu. Itu defaultnya Tuhan. Apa ya default? Yang otomatis ya. Yang Tuhan lakukan bagi kita. Serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya apa? Telah kau berkati Tuhan. Wow. Ini loh yang Allah lakukan dalam hidupmu. Terus kamu mau bilang ini salahnya Tuhan. Wow. Dengar baik. Ini yang Tuhan lakukan bagi Ayub. Bagi saudara. Bagi saya. Amin. Engkau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Wow, 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 wow. Ini loh yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan ini bukan hanya di dalam Ayub 1 ayat 10. Tadi saat menyembah Tuhan saya diingatkan Tuhan. Mazmur 5 ayat 12. Coba tolong, karena saya tidak tambahkan. Saya diingatkan Tuhan ayat ini sama. Bahwa ini terjadi bagi hidup kita. Daud, waktu dia menyembah Tuhan, dia berkata, ayat 12. Oh itu ya, oke. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria. Kok lain? Coba versinya. Sebentar ya. Ayat 13 ada. Ini dia. Nah, yuk baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ini yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Wow, mari Bapak Ibu. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah melakukan hal tidak patut dalam hidup kita. Amin. Karena Ia Allah yang memagari kita. Dan sebab itulah di dalam Yeremia 29 ayat 11 saya begitu percaya. Bahwa aku ini kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu, rancangan damai, sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah Tuhan yang kita sembah memagari kita dengan kasih setia, dengan berkat yang luar biasa, dengan perisainya, dengan pertolongannya yang ajaib, dengan berkatnya yang luar biasa, dan Dia sempurna. Allah tidak pernah melakukan yang tidak patut di dalam hidup kita. Yang percaya, katakan,
Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.